Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kami dari tim jurnalistik Ya, ingin sedikit meminta waktunya sama Bapak untuk sedikit kita nanti akan sedikit bincang-bincang, ya. ngobrol-ngobrol atau istilah zaman now-nya sekarang itu ya podcast lah seperti itu, Oh iya, ya. terkait dengan kehidupan Bapak selama bertugas menjadi DPR di Kabupaten Banjarnegara seperti itu Pak. Provinsi, ya. Provinsi Jawa Tengah. Ya. Oke, mohon maaf. Oke. Oke, sebelumnya yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak itu menjadi DPR di Jawa Tengah itu mulai dari tahun kapan ya, Pak? Ya, saya mulai bekerja aktif menjadi anggota dewan itu dari mulai tahun 2024 ya. Tepatnya tanggal 3 September saya dilantik. Jadi udah ada 6 atau 7 ya, 7 bulanan ya. Saya menjadi anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dapil 10 Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. Iya. Lalu dari Dapil 10 itu Bapak membidangi komisi apa nih, Pak? Ini kebetulan saya masuk di Komisi A. Nah, Komisi A itu membidangi bidang pemerintahan seperti Kominfo, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian ada KPI, KPU, Bawaslu, terus kaitannya bidang hukum, ada lagi bidang aset dan perpustakaan, kemudian ada perangkat desa ya, perangkat desa dan Satpol PP. Itu kemitraan dengan bidang-bidang yang bersama Komisi A. Oke, selain dari komisi A itu sendiri, di dalam badan tubuh DPR itu ada komisi apa saja nih, Pak? Ya, di DPRD Provinsi itu ada 5 komisi ya. Dari Komisi A ya kaitannya pemerintahan, Komisi B pertanian ya, Komisi C perindustrian, Komisi D ini pembangunan ya, kayak RTLH dan sebagainya masuknya situ. Terus Komisi E pendidikan. Jadi kebetulan saya di Komisi A. Bagiannya pemerintahan, tukang oprak-oprak maring pegawai PNS. Event kon pada bener ya. Oke. Lalu untuk DPR itu sendiri yang saat ini bertugas aktif di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi DPR provinsi itu jumlah per provinsinya itu dari masing-masing dapil sama atau beda, Pak? Oh, beda ya, karena berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Jadi kebetulan di Komisi 10 ini Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara itu ada 11 kursi ya, 11 kursi. Kalau di dapil 11 itu Banyumas, Cilacap itu ada 12 kursi. Jadi tergantung jumlah penduduk. Jadi jumlah pemilih itu juga mempengaruhi jumlah kursinya. Jadi kalau wilayah dapilnya jumlah pemilihnya lebih sedikit, maka kursinya juga lebih sedikit. Ada yang 9, ada yang 10. Oke. Berarti jumlah kursi dari DPR tersebut itu menyesuaikan jumlah penduduk dalam suatu wilayah gitu ya, Pak? Ya, dalam satu dapil. Oke. Lalu untuk Jawa Tengah sendiri, tadi kan untuk Bapak kan dapil 10 Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen. Selain di dapil 10 itu jumlah dapil yang ada di Jawa Tengah itu berapa, Pak? Nah, itu ada 14 ya. 14. Jadi kalau dapil sini, kalau kabupatennya dapil 1 di mana itu saya kurang begitu paham ya. Yang tahu dapil 9 ini Wonosobo, ada Purworejo dan Temanggung. Kalau sini dapil 10 ya Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. Kemudian di dapil 11 itu ada Banyumas sama Cilacap.
terus 12 itu ada Tegal, Brebes, sama. Kemudian dapil 14 Pekalongan, Batang, sama Pemalang. Itu kalau nggak salah ya. Oke. Jadi satu dapil itu meliputi beberapa kabupaten. Jadi ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Nah, tergantung besar kecilnya wilayah dan jumlah pemilih. Iya. Berarti kalau untuk dapil 10 itu sendiri termasuknya lumayan kecil ya Pak, soalnya kan ada di kabupaten gitu ya. Ya, lumayan kecil. Kebetulan ya dapil saya emang dapil salah satu dapil kabupaten yang semua dari 3 kabupaten ini termasuk kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Makanya PR-nya itu banyak sekali. Ya, ini kan banyak faktor ya kenapa kok menjadi kabupaten termiskin. Nah, ini perlu PR buat saya yang berusaha untuk memperjuangkan ke depan biar nanti kabupaten di 3 kabupaten dapil saya ini bisa terangkat ya dari kemiskinan dan juga pengangguran. Oke Pak. Lalu selanjutnya Bapak sendiri kan menjabat menjadi DPR kan terhitung masih baru nggih. Berarti baru sekitar 6 atau sampai 7 bulan. Ya. Nah, kalau boleh tahu ya Pak, jadi DPR itu kan mengemban tanggung jawabnya kan besar nggih. Itu kan termasuknya kan juga amanah yang diberikan dari rakyat kepada Bapak. Nah, kira-kira alasan apa sih Pak yang membuat Bapak itu memilih untuk mencalonkan diri menjadi DPR seperti itu Pak? Oh ya, nah ini saya jadi cerita ya. Awalnya itu ya saya nggak pernah bermimpi atau berniat menjadi anggota dewan. Ya karena saya sebelum jadi anggota dewan itu 10 tahun menjadi tenaga ahli anggota DPR RI dari Bapak Taufik R. Abdullah. Ya, selama 2 periode saya membantu beliau dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Nah, karena saya kemarin itu ya mendaftar menjadi caleg ya, tapi ya belum berpikir untuk bisa apa ya jadi gitu kan. Karena nomor urut saya nomor urut 5, bukan jadi prioritas. Tapi alhamdulillah ini ya mungkin sudah garis tangan ya, saya bisa dipilih ya sama rakyat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke Pak. Lalu ya Pak, tadi kan alasan Bapak sedemikian rupa nggih kenapa memutuskan diri untuk mencalonkan menjadi DPR. Lalu setelah Bapak sekarang ternyata setelah dilakukan penghitungan suara dan ternyata nggih tanpa diduga nggih Pak, Bapak mendapatkan suara yang banyak dan terpilih untuk menjadi DPR. Nah, kira-kira hal apa sih Pak yang Bapak kepinginkan untuk diwujudkan selama Bapak itu menjadi DPR di Provinsi Jawa Tengah? Ya, baik. Jadi yang pertama adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada di dapil saya 3 kabupaten ini bisa menjadi lebih baik ya. Baik itu sumber daya manusia secara ideologis keagamaan dan juga pendidikan SDM, pendidikan umum. Kenapa saya menyampaikan pendidikan keagamaan itu penting? Nah, sekarang kita tahu sendiri di zaman modern, zaman teknologi ini kan beban berat untuk generasi muda ya, kaitannya dengan akhlak dan karakter manusianya. Itu generasi Z dan generasi Alpha itu tantangannya luar biasa. Makanya perlu ada namanya pendidikan agama. Ini bisa melalui pendidikan di sekolah, madrasah, dan juga pesantren. Nah, ini fokus di sini. Kemudian yang sekolah umum. Jadi sebagai yang masyarakat yang ada di dapil saya berusaha semaksimal mungkin mencoba membuka diri, ikut belajar dengan kondisi
yang ada sekarang zaman teknologi ya. Oke. Dan juga mereka harus siap ikut belajar tentang teknologi. Jadi intinya adalah tidak ketinggalan, Oke. tidak ketinggalan zaman. Jadi mereka sudah bisa ikut bersaing dengan masyarakat yang di luar dari Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara. Intinya dari dua sisi ya, pendidikan agama dan pendidikan umum itu harus selaras. Harus selaras. Jadi tidak bisa hanya satu-satu. Kalau pendidikan agama kuat, tapi pendidikan umum tidak menguasai, ya akan ketinggalan. Ya, Oke. secara kesejahteraan dari sisi ekonomi. Makanya saya menekankan bahwa ayo kita bareng-bareng merubah diri sesuai dengan doa kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ya Allah, bagaimana saya bisa baik rezekinya, baik di dunia dan juga baik di intinya itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya ada keselarasan dua pendidikan, pendidikan agama dan pendidikan umum. Ya kita tahu sendiri sekarang pendidikan karakter kaitannya dengan moral dan akhlak itu yang perlu dibangun. Itu cita-cita saya di ketika saya menjadi anggota DPRD provinsi. Ya, itu di lain kaitannya dengan bidang pendidikan itu ada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan. Itu juga perlu saya ikutlah bareng-bareng dengan pemerintah kabupaten, bersinergi dengan gubernur, program-program gubernur, bagaimana ke depan kita bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Berarti bisa disimpulkan cita-citanya Bapak itu membangun pendidikan dulu ya Pak? Ya, pendidikan karakter, pendidikan. Oke. Ngomong-ngomong, ngomongin soal pendidikan, ini saya mohon koreksi ya Pak kalau salah ya. Iya. Saya ada dekat dan sedikit mendengar kabar kalau nggak salah Bapak itu dulu pernah mengenyam pendidikan di pesantren ya Pak? Iya, tapi saya nggak serius banget kayak jenengan ini ya. Saya dulu pernah nyantri di pondok pesantren Tanbihul Ghafilin selama 3 tahun ya. Tahun 94 sampai 97. Ya. Jadi ya memang saya tidak banyak mendapatkan ilmu ya, tapi apa yang saya dapatkan saya ingin memanfaatkan sebaik mungkin ya. Saya sampai sekarang masih merasa menjadi santri ya, karena belum menjadi orang yang alim dan sebagainya. Saya masih kosong gitu ya, tetap belajar dan belajar. Sebenarnya sampai sekarang pun saya merasa saya menjadi santri. Ya yang namanya belajar kan dengan siapa saja, tapi bagaimana ilmu yang kita dapat itu bisa memberikan kepada yang lain ya. Yang namanya ilmu itu kan bisa bermanfaat kalau bisa memberikan manfaat untuk orang, diberikan sama orang. Oke, betul sekali Pak. Izin menanggapi ya Pak. Memang yang disampaikan oleh Bapak tadi memang benar sekali, bahwasanya di pondok pesantren kami pun yang di pengasuh yang sekarang yaitu Pak Kiai Hamzah itu pun seringkali menyampaikan bahwasanya tidak ada yang namanya mantan santri gitu Pak. Jadi sekalian namanya santri pasti selamanya akan menjadi santri gitu. Cuman domisilinya saja yang sudah tidak di pondok. Bahkan saya juga pernah membaca waktu di situ Gus Baha pernah menyampaikan ceramah yang di situ beliau mengatakan bahwasanya santri itu siapa saja yang berkelakuan sebagai santri juga dinamakan santri. Jadi seperti itu Pak. Intinya kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan manfaat Pak kepada orang lain, karena memang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, yang selanjutnya Pak, ini ingin bertanya lagi, dari Bapak mengenyam pendidikan di pesantren itu kan banyak mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengalaman kehidupan dan kesan Pak.
Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, itu pendidikan keagamaan yang ada di pondok pesantren itu seperti apa, Pak? Ya, pendidikan keagamaan di pesantren itu kan ya kita belajar dari berbagai bidang ya. Yang pertama kita belajar membaca dan menulis bahasa Arab ya, karena bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran. Oke. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci dari agama Islam. Kalau kita tidak belajar membaca dan menulis, ya kita susah juga untuk belajar kaitannya dengan kitab suci Al-Quran. Nah, di pesantren itu diajari bagaimana santri bisa belajar membaca dan menulis kaitannya dengan bahasa Arab ya. Itu adik kasih pelajaran ada tajwid, nahwu, shoroh, itu kan kaitannya dalam bagaimana nanti kalau sudah bisa itu bisa menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan dengan baik dan benar. Jadi agar nanti santri tidak salah dalam membaca, tidak hanya bisa membaca saja tapi bisa menafsirkan dan menerjemahkan dengan baik dan benar ya. Itu jadi kenapa di situ di pesantren diajarin banyak hal kaitannya bagaimana kita bisa belajar menulis, membaca dan menafsirkan kitab suci Al-Quran. Selain itu sebagai santri juga diajarin bagaimana bisa mengetahui mengetahui kehidupan yang baik dan yang salah ya, yang halal dan yang haram. Jadi hukum kehidupan, perilaku kehidupan kita itu diajari dia melalui belajar kitab-kitab kuning. Itu berdasarkan catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh para sahabat, para alim ulama ya, dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Nah, kita kan belajar banyak kitab ya, kaitannya tentang hukum, bagaimana halal dan haram, bagaimana kita belajar hadis, itu juga kitabnya sendiri, Bulughul Maram, hadis Bukhari gitu kan. Kemudian ada hukum bagaimana kita beribadah ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari. Belum juga bagaimana kita berinteraksi antara manusia dengan hewan, manusia dengan manusia, ya, manusia dengan alam. Itu banyak yang kita pelajari di situ. Apalagi antara sesama umat Islam ya. Nun sewu sekarang kan banyak perbedaan pendapat ya. Apalagi kayak antara organisasi Islam dengan organisasi Islam yang lain gitu. Belum lagi kita berinteraksi antara kita santri dengan yang di selain agama Islam. Jadi saya walaupun tidak lama ya nyantri langsung tidur di pondok pesantren gitu, tapi saya bagaimana bisa ilmu yang saya dapat, saya tetap mencoba bertahan menerapkan untuk di kehidupan saya pribadi ya. Terus bagaimana menerapkan pendidikan keagamaan yang saya dapatkan di pesantren, saya terapkan ketika saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Yaitu ingin membangun karakter dan moralitas yang sesuai dengan keagamaan ya. Jadi kita hidup ya harus seimbang ya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter moral dan akhlak, ya nanti kita
hilang moralitasnya. Seperti di luar negeri itu kan banyak ya, antara adab dan tata krama itu sudah mulai banyak yang hilang. Nah, mungkin itulah yang saya coba untuk ilmu yang saya dapatkan di pesantren. Oke Pak. Untuk yang selanjutnya nggih, Bapak kan tadi sudah banyak merasakan sendiri nggih tentang kehidupan di pesantren, ilmu yang didapatkan di pesantren, pendidikan moral dan karakternya seperti yang sedemikian rupa. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali itu, selama Bapak menjabat menjadi DPR provinsi, apakah ada ilmu-ilmu yang dari pondok pesantren dulu pernah dipelajari, sekarang diterapkan di kehidupan Bapak yang sekarang menjadi DPR seperti itu? Ya, banyak sekali ya, karena anggota dewan itu kan berasal dari banyak kelompok ya. Kalau saya kan berangkat dari partai PKB yang basisnya adalah ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang dari partai nasional gitu kan. Nah, jadi kalau PKB itu partai yang memang berdiri untuk memperjuangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ada ya, intinya kita ya memperjuangkan hak-hak warga Nahdliyin, dan juga organisasi-organisasi Islam yang lain kayak SI, Muhammadiyah dan sebagainya. Karena sekarang PKB itu terbuka untuk semua golongan ya, jadi partai terbuka. Tapi tetap kita yang utama adalah kepentingan untuk masyarakat dan untuk pesantren ya, yang kita perjuangkan itu seperti itu ya, sama seperti P3, PKS ya, mereka juga punya kepentingan yang sama ya. Nah, di sini ketika saya menjadi anggota dewan, penerapannya dari ketika kita berhadapan dengan mereka, kita tetap ada ini rank, batasan-batasan ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan koridor agama, pasti saya protes. Itu seperti itu. Ini kan kaitannya dengan aturan-aturan. Nah, kalau ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai, pasti kita protes. Kemudian yang kedua, karena saya di Komisi A itu ada program, karena mitranya dengan Pusbangpol, ada seminar kebangsaan. Kemudian ada lagi dari Kominfo, kita dapat program siaran radio. Nah, disitulah saya bisa menyampaikan ke masyarakat, nah itu dengan dibumbui dengan ilmu-ilmu keagamaan, saya sampaikan ya, sambil bekerja ya sambil berdakwah, itu seperti itu. Jadi walaupun sedikit, tapi yang penting kita bisa menyampaikan. Kayak misalkan yang nanti ini jam 9 ini ada acara siaran radio. Ini temanya kaitannya dengan pendidikan. Nah, jadi nanti ya tetap saya menyampaikan kaitannya keutamaan pendidikan pesantren. Itu seperti itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan sebaik mungkin ilmu yang saya dapatkan di pesantren di pesantren. Oke Pak. Yang selanjutnya nggih, Bapak kan dulu berarti kan pernah mondok ya, berarti kan jadi santri. Sampai sekarang pun statusnya juga masih santri, cuman domisilinya di rumah. Nah, begitu juga selain Bapak yang ada di pemerintahan di DPR provinsi, yaitu yang sekarang berada di DPR RI, kan ada Bapak Taufik yang dulu juga sama-sama pernah mengemban pendidikan di Pondok Tampil Lofilin, jadi kan sama-sama santri. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri,
bagaimana sih Pak peran santri di dalam pemerintahan terkhususnya di DPR? Kira-kira peran santri itu penting apa enggak? Jikalau penting, mungkin ada alasannya kenapa seperti itu? Ya, memang benar. Saya dengan Pak Taufik. Pak Taufik itu Pak Lek saya, ya, yang ikut pernah nyantri di Pondok Pesantren Tanbihul Khabiri. Nah, bapak saya juga nyantri di Pondok Pesantren Tanbihul Khabiri. Bapak saya, adik saya, dua-duanya juga nyantri di Pondok Pesantren Tanbihul Khabiri. Jadi, ya kita itu keluarga besar ya. Kalau keluarga saya itu nyantrinya di Pondok Pesantren Tanbihul Khabiri. Ya memang peran santri itu sangat penting ya ketika kita menjadi anggota DPR, baik saya DPRD Provinsi maupun Pak Taufik R. Abdullah DPR RI. Saya ingat tahun 2016 ini Bu Ida Fauzia, itu istrinya Pak Taufik R. Abdullah, itu menginisiasi adanya undang-undang pesantren, undang-undang madrasah dan pesantren. Jadi bagaimana kita sebagai seorang santri ya ingin memperjuangkan bahwa pesantren ini kedepannya bisa sejahtera, bisa sejajar dengan pendidikan umum selevel. Nah, makanya tahun 2016 ingin membuat undang-undang khusus kaitannya undang-undang pesantren dan madrasah. Jadi sampai sekarang saya pun ikut ya, masih tetap mengawal bagaimana pelaksanaan undang-undang pesantren ini benar-benar sampai dan terlaksana. Karena sampai 2025 ini belum terwujud. Ya mudah-mudahan tahun 2026 atau akhir 2025 ini anggaran atau dana dari undang-undang pesantren bisa turun ke pesantren dan juga program-programnya bisa dilaksanakan. Karena dari undang-undang pesantren ini nanti yang namanya sekolah atau belajar ngaji di pesantren, santri itu nanti dapat ijazah yang setara dengan ijazah sekolah umum. Nah, nanti ijazah itu bisa untuk mencari pekerjaan, seperti itu. Kemudian ada beasiswa untuk santri, terus ada dana pembangunan untuk pesantren. Nah, kemudian juga ada gaji guru atau ustadznya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya dari undang-undang pesantren ini kalau benar-benar sudah terlaksana. Jadi itu ya bisa ada terwujudnya undang-undang itu ya karena ada santri yang menjadi anggota dewan. Nah, itu seperti itu. Kemudian sama seperti kita, saya anggota DPRD provinsi itu ya, tetap bagaimana nanti ketika ada pembahasan kaitannya dengan peraturan daerah atau perda itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, jangan sampai melenceng dari situ. Kalau kita tidak mengontrol dan mengawasi, ya pasti banyak peraturan-peraturan yang akan melenceng dari kaidah aturan hukum Islam. Nah, itu kan bahaya. Jangan sampai nanti misalkan daging babi halal, ya kan bisa diperjualbelikan dengan bebas. Nah, itu. Nah, kalau kita kan bisa, karena di situ ada santri menjadi anggota dewan, jangan dong, karena kita kan mayoritas agama Islam. Masa kita mau konsumsi daging babi yang itu sudah benar-benar haram. Ya seperti itu. Jadi banyak sekali. Selain kita juga ikut mengkampanyekan pendidikan karakter kaitannya dengan bagaimana
yang namanya santri itu sekarang sudah eh, luar biasa ya berkembangnya. Banyak santri yang sudah menjadi pejabat negara, ya udah ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi profesor, doktor, itu sekarang sudah banyak banget. Ya, sekarang santri sudah tidak zamannya lagi tertinggal, ya harus benar-benar bisa, ya selain belajar agama, kita harus bisa belajar tentang pendidikan umum, ya agar nanti umat Islam itu tidak dibodohi terus sama orang-orang negara-negara non-Islam, ya seperti Amerika, Israel misalkan, itu kan. Kalau Islamnya tidak kuat, tidak pinter, ya akhirnya akan dijajah terus. Ya mudah-mudahan ke depan ya Indonesia bisa santrinya lebih banyak, jadi pendidikan agamanya lebih banyak. Intinya moralitas itu bisa lebih baik lagi. Ya kita tahu sendiri sekarang zamannya, makanya anak saya juga yang anak pertama sekarang mondok juga. Jadi ya agak takut kalau nggak di pesantren. Ya mudah-mudahan ke depan walaupun nggak nyantri, tapi mereka bisa belajar agama. Tapi kalau menurut saya yang punya anak masih sekolah, harus masuk ke pesantren, karena sekarang pesantren juga sudah maju. Oke Pak, gini kan sebelumnya terima kasih sekali Ya. atas waktu yang telah diberikan Bapak untuk bincang-bincang ya, wawancara Ya. dengan kami. Oke, harapannya mugi-mugi apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kami dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi semua teman-teman santri di Pondok Pesantren Tanjung Khobilin Bawang Basarnegara. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya Pak. Mungkin bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk membahas hal yang lain ya Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan Pondok Pesantren Tanjung Khobilin ke depan bisa menciptakan generasi-generasi santri yang bagus, yang maju, berakhlakul karimah, kemudian bisa ikut ya masuk, ada yang jadi anggota dewan, bisa jadi pejabat, bisa jadi ustadz, kiai, pokoknya semuanya ikut memberi manfaat untuk masyarakat secara umum, ya mudah-mudahan sukses semuanya. Oke, amin. Ya, terima kasih. Oke, saya pamit dulu ya Pak, pamit undur Ya. diri. Terima kasih ya Bapak, Ya, sehat-sehat selalu. sama-sama. Ya, makasih.